poliklinik yang berfokus pada perawatan kecantikan dan estetika ya dokter. Bisa diceritain itu sebenarnya poliklinik apa sih dokter? Namanya? Makasih Mbak Desa ya. Atau mungkin laser. Sebenarnya kita tidak bisa terlalu terkotak-kotak seperti itu. Kalau kami di kedokteran ada yang namanya first line therapy, second line therapy. Skin booster bisa masuk di dalamnya. Gigi bisa akan sangat ngilu, bahkan bisa menyebabkan kematian pada gigi. Jadi bleaching dan veneer itu aman selama dilakukan oleh tenaga medis profesional. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat ASN, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun sahabat berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap dan saya berdoa sahabat ASN dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi di podcast ASN Bali Bisa, bincang santai bersama saya Desa Ayu Awidya Witnyani. Pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025, Bude Pontolu, untuk berbincang santai bersama dua narasumber kita yang istimewa. Nah, pada hari ini kita akan mengobrol tentang perawatan kecantikan dan estetika. Nah, siapa sih di sini yang nggak tertarik sama tema tentang perawatan kecantikan dan estetika? Semua orang pasti ingin berpenampilan cantik, ganteng, menarik. Nah, di sini kita akan membahasnya. Dan kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang istimewa. Namun sebelum kita menyapa dua bintang tamu kita, saya minta sahabat ASN untuk mengklik tombol like dan subscribe, dan juga bisa komen di bawah untuk tema apa lagi sih yang bisa kita angkat di podcast ASN Bali Bisa ini. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut dan kita sapa bersama-sama narasumber kita, yaitu yang pertama ada Dr. Ninyoman Ayu Sutrini, M.Repro, SPDVE, Fin SDV, FAADV. Ini dia, selamat datang dokter. Nah, beliau ini adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Bali Mandara. Nah, ada satu lagi nih narasumber yang gak kalah spesial. Ini adalah Dokter Gusti Ayu Cahya Pramana Putri, dokter gigi di RSUD Bali Mandara. Selamat datang, dokter. Nah, sebelum kita masuk ke topik, boleh dong dokter-dokter yang cantik-cantik ini untuk menyapa para penonton kita di sini. Silakan mulai dari Dokter Ayu terlebih dahulu, bisa disapa penontonnya. Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada sahabat ASN yang bergabung di berbagai kesempatan nantinya dengan melalui channel YouTube ini. Saya Dr. Ayu Sutrini. Perkenalkan, saya dokter spesialis kulit di Rumah Sakit Bali Mandara. Pada pagi ini kebetulan mendapat kesempatan diajak pengobrol oleh Bu Desa tentang perawatan kulit dan kecantikan. Semoga apa nanti yang bisa saya sampaikan, kami diskusikan dapat bermanfaat buat para sahabat ASN. Demikian, Pak Desa. Baik, selanjutnya Dokter Cahya. Ya, halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dengan Dokter Cahya. Saya adalah dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara. Selain itu juga saya bertugas di bagian pengembangan bisnis dan marketing RSUD Bali Mandara. Harapannya juga nantinya saya juga bisa memberikan informasi-informasi mengenai kecantikan gigi. Karena pada dasarnya sekarang masyarakat di Indonesia udah mulai concern ya terkait estetika dari gigi. Ya, betul. Semoga bermanfaat juga ya podcast pada hari ini. Terima kasih Desa. Baik dokter, ini saya manggilnya apa nih ya biar enak kalau dokter? Ini dokter Ayu. Dokter Ayu. Saya Dokter Cahya. Dokter Cahya. Oke. Tadi gimana? Sebelumnya pernah ke BKPSDM Provinsi Bali nggak sih, Dokter Ayu dan Dokter Cahya? Pernah. Kalau tidak salah itu 3 minggu yang lalu.
Baru kan. Kalau dokter Cahya? Saya pernah juga dulu waktu pertama kali keterima CPNS. Baik, oke. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke temanya ya. Ini adalah temanya adalah perawatan kecantikan dan juga estetika. Nah, untuk bisa lebih berfokus, saya akan membahas tentang estetika kecantikan kulit dulu mungkin ya dengan Dok Ayun. Untuk selanjutnya mungkin Dokter Cahya juga bisa menambahkan. Oke, nah sebenarnya kan perawatan kecantikan dan estetika ini pasti identik dengan perawatan kulit ya dokter ya. Nah, dan orang-orang itu biasanya memiliki persepsi bahwa perawatan kecantikan itu hanya ada di klinik-klinik khusus kecantikan gitu dokter. Tapi ternyata saya dengar-dengar di RSUD Bali Mandara itu ada yang berfokus, poliklinik yang berfokus pada perawatan kecantikan dan estetika ya dokter. Bisa diceritain itu sebenarnya poliklinik apa sih dokter namanya? Ya, makasih Mbak Desa ya. Tentu sesuai dengan kompetensi kami ya, keberadaan kami sebagai spesialis dermatologi, venerologi, estetika. Kalau dulu dikenal dengan spesialis kulit dan kelamin ya, sekarang sudah berubah jadi SPDVE. Otomatis rumah sakit juga akan menyediakan dan mengembangkan layanan-layanan yang sesuai dengan kompetensi kami. Jadi pada saat ini dan sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah dibuka namanya Poliklinik Kosmetik Medik. Kosmetik medik. Ya, jadi poliklinik yang khusus untuk melayani kasus-kasus kosmetik, perawatan kulit seperti itu. Yang lebih ke arah estetika ya dokter, kecantikan gitu. Iya. Oke. Nah dokter bisa diceritain nggak apa sih pasien-pasien yang datang itu biasanya menanyakan atau berkonsultasi tentang masalah kulit apa itu dokter kalau ke poliklinik itu? Kalau di poliklinik kami di Bali Mandara itu yang terbanyak pasiennya pasien jerawat. Pasien jerawat ada, pasien flek ada, yang ingin perawatan peremajaan juga ada. Iya. Benar sih, masalah flek dan jerawat itu benar-benar ya saya juga mengalami dokter. Oke. Ayo datang ke sana. Mungkin ya dokter ya, bisa habis ini kita janji temu. Ya. Nah kalau untuk masalah flek dan jerawat itu penanganan yang diberikan tuh apa sih dokter biasanya? Beda atau sama? Oh, karena masalahnya ya dari katanya sih sudah berbeda ya, jerawat sama flek tentunya berbeda. Penanganan berbeda, entitas penyakit berbeda, penanganan berbeda, tetapi ada basic-basicnya yang harus sama gitu ya. Nah, yang sama ini adalah pemakaian krim pagi, pemakaian sabun, pembersih, itu pelembab, itu standar harus digunakan. Tapi ketika kita sudah mendiagnosis pasien tersebut apakah dia jerawat, apakah flek, tentunya akan memerlukan pendekatan terapi yang berbeda, terutama untuk penggunaan obat-obat ya seperti anti jerawat atau anti flek itu akan berbeda seperti itu, karena targetnya memang berbeda Mbak. Kalau flek itu lebih ke kelainan hiperpigmentasi ya. Hiperpigmentasi artinya memberikan bercak berwarna kehitaman di kulit wajahnya. Tapi kalau jerawat itu problemnya di akar rambut dan kelenjar minyak seperti itu. Jadi berbeda target terapinya. Pendekatan terapi berbeda. Biasanya pasien datang, kita akan standar ya, pemeriksaan dokter itu wawancara dulu, pemeriksaan fisik dulu ya, problemnya apa. Kalau dia flek diklasifikasikan dulu, fleknya di bagian atas, tengah-tengah ataukah di bawah gitu ya. Nah, terapinya akan mengikuti. Jerawat juga seperti itu, tipe jerawatnya seperti apa ya, terapinya akan mengikuti. Kemudian kita membuatkan planning perawatan buat pasiennya gitu. Jadi planning perawatan untuk pasien ini kan beda-beda ya dokter ya. Jadi banyak orang nih biasanya yang mereka kayak udahlah perawatan gini kepada yang kurang berpotensi gitu kan dokter. Itu kan bisa bahaya ya dokter ya kalau misalkan hanya sekedar perawatan tapi tidak dengan ditangani dengan dokter yang emang spesialis gitu, karena kan spesialis itu pasti sekolahnya lama, belajarnya lama, ilmunya juga nggak mungkin dapetin dari hanya internet kan gitu dokter ya. Nah kalau saya mau tanya ke dokter Cahya nih, kalau dokter Cahya ini pernah nggak sih punya masalah jerawat gitu dokter? Dan penanganannya dulu gimana sih? Iya betul, salah satunya gitu Desa. Jadi kalau salah penanganan yang ada muka yang awalnya nggak ada masalah jadi jerawatan ya dokter. Jadi saya sempat curhat sama Dok Ayu waktu ada kasus jerawat, dan untungnya karena sudah ditangani oleh dokter yang memang kompeten di bidangnya,
langsung hilang jerawat saya. Terima gitu kasih ya? Doa Ayu. Sama-sama. Jadi sebenarnya syukur-syukur. Jadi sebenarnya kalau skincare kan anak-anak zaman sekarang kan biasanya skincare aja lah kita gini. Kalau menurut dokter Ayu tuh skincare tuh sebenarnya ini nggak sih, penting nggak sih, atau lebih penting ke dokter dulu? Skincare itu penting ya. Mungkin kalau dia tidak ada masalah, tidak ada flek, tidak ada jerawat, dia masih bisa membeli produk skincare yang bukan obat keras ya. Jadi kosmetisian istilahnya. Tapi ketika dia ke dokter, kenapa namanya tadi kosmetik medik? Ya itu karena pemberian produk itu ataupun melakukan prosedur treatment itu di bawah pengawasan dokter spesialis. Kita memberikan produk yang notabene berisi obat seperti itu. Nah, sama seperti halnya tadi saya sampaikan Desa. Ada basic skincare misalnya moisturizer ya, sabun, pembersih tabir surya, itu harus menyesuaikan juga apakah dia flek ataukah jerawat. Kalau dia jerawat dikasih yang tint, itu akan lebih menyumbat pori-pori, justru akan bersifat istilahnya komedogenik, komedonya akan bermunculan. Jadi itu pentingnya ketika mengalami masalah kulit wajah, itu lebih baik datang ke tenaga ahli yang berkompeten, bukan membeli sendiri gitu. Nah gitu sahabat ASN, jadi kalau punya jerawat tuh jangan main nilai-nilai sendiri ya dokter, lebih baik apalagi kalau udah mulai parah, lebih baik dikonsultasikan dengan dokter yang berkompeten. Nah selanjutnya nih dokter, saya pernah dengar tentang chemical peeling dok, itu tuh apa sih dokter chemical peeling itu? Chemical peeling itu adalah prosedur perawatan wajah ya, jadi kita akan mengaplikasikan bahan kimia ya sesuai dengan kebutuhan kulit wajah pasien. Tujuannya itu untuk pengelupasan kulit. Jadi dengan pengelupasan kulit akan merangsang regenerasi kulit di bawahnya. Jadi untuk peremajaan juga. Kemudian membuat kulit kelihatan lebih cerah, lebih glowing seperti itu. Terdapat beberapa pilihan, beberapa jenis chemical peeling. Nah, itu tentunya harus konsultasi dulu ke dokternya, tidak bisa sembarang ya. Jadi saya harapkan sebenarnya Mbak Desa ya, dengan podcast ini kita bisa lebih mengedukasi masyarakat ya, terutama ibu-ibu ataupun remaja putri, jangan tergiur dengan apa yang dipromosikan di medsos, di TikTok, karena masing-masing orang itu sangat-sangat spesifik, individual sekali kebutuhannya. Kita nggak bisa satu obat pakai semua masalah, itu nggak bisa seperti itu. Oke, nah untuk chemical peeling ini ada persyaratannya nggak sih dok untuk treatment chemical peeling? Oh ada. Jadi tadi setelah pasien datang kita identifikasi dulu apa masalahnya. Kita buatkan branding treatment. Yang pertama kita akan memberikan obat-obat luar ya, topikal ya. In case kita bisa memberikan obat dalam, tergantung kondisi problemnya apa. Ketika kita berbicara tentang pemakaian obat luar atau topikal seperti krim itu, nah itu harus dipakaikan dulu ke pasien selama 2 minggu. Itu istilahnya priming. Jadi menyiapkan kulit pasien untuk perawatan berikutnya. Kalau tidak ada masalah selama 2 minggu ini, asumsinya dia bisa menerima treatment yang lain dan bisa melanjutkan produk ini. Jadi itu dipakai dulu. Nah, setelah priming ini aman, baru bisa dilanjutkan dengan chemical peeling. Sebelum chemical peeling pun 2 malam sebelum dan sesudahnya tidak boleh menggunakan krim malam. Karena itu pori-pori lebih terbuka, bahannya akan masuknya lebih dalam gitu. Jadi kita ingin menghindari efek samping dan komplikasi yang bisa terjadi, tapi bisa melakukan terapi dengan seaman mungkin dan seefektif mungkin. Oh, jadi itu pun ada efek samping dan komplikasinya ya dok ya? Betul. Itu apa aja tuh dok komplikasi dan efek samping kalau yang bisa terjadi? Efek samping peeling paling sering itu sudah rasanya perih ya, kemudian kemerahan ya, panas seperti itu. Nah kalau komplikasi yang terjadi ketika kondisi ini berlanjut tidak mendapat penanganan yang tepat, terutama untuk tipe kulit kita ini ya, bisa terjadi yang namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi, jadi bercak-bercak hitam. Nah, pasien yang mau perawatan sudah punya jerawat atau flek, setelah pilih nambah masalah lagi gitu ya, tambah stres pasiennya. Kemudian yang lebih berat lagi komplikasinya bisa scar seperti itu. Jadi iya, kalaupun itu di luaran salon-salon mungkin ya marak melakukan chemical peeling, ya juga harus hati-hati lah gitu, karena peeling itu adalah prosedur treatment yang mesti dilakukan oleh tenaga yang berkompeten dan dia profesional. Ketika kita melakukan peeling itu, seorang dokter tidak boleh
lihat sana lihat sini, memang harus Fokus, fokus ya, dan tahu targetnya apa. Ya fatalnya itu kalau nggak tahu targetnya apa, ya kalaupun nanti di kemasannya pilih diaplikasikan 5 menit gitu, setelah itu dibersihkan, tapi baru 2 menit dia sudah frosting, masih tetap nunggu 2 menit, ya akan terjadilah efek samping harus dan terus komplikasi. diobservasi. Betul, iya. Nah, selain chemical peeling nih, Dok, di RSUD Bali Mandara tuh ada perawatan kecantikan untuk estetika itu apa lagi sih, Dok? Ada skin booster kami. Oh, skin booster. Iya. Itu tuh apa tuh, Dok? Bisa diceritain, Dok? Kalau skin booster itu kami menyuntikkan bahan aktif ke dalam kulitnya, gitu ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan hidrasi kulit, kelembaban kulit ya, meningkatkan elastisitas kulitnya, sehingga kulit itu kelihatan lebih remaja, gitu. Menghambat penuaan lah. Itu termasuk DNA salmon itu bukan sih? Iya, kami punya yang DNA Oh, salmon. ada Iya. itu kan lagi booming banget ya, lagi di betul. mana-mana pasti kamu DNA salmon ya gitu. Iya, betul. Nah, itu ada juga berarti dari RSUD Bali Ada Mandara. dong, meskipun rumah sakit pemerintah kami punya. Kalau Dokter Cahya nih, pernah nggak sih perawatan yang ini nih, yang skin booster atau DNA salmon? Penasaran nih. Pernah. Pantes nih kulitnya, wah, saya kalah nih. Udah saya masih lebih muda, tapi dokter nih Iya. mulus banget wajahnya. Bisa diceritain dokter gimana pengalamannya untuk skin booster? Iya, memang betul seperti kata Dokter Ayu ya. Dulu kulit saya kering. Terus sudah mulai rutin melakukan skin booster, emang terlihat perbedaannya. Kulit itu lebih hydrated. Dan memang kerutan-kerutan halus itu mulai terbantu untuk tidak terlihat, dokter. Itu benar sih, dokter. Jadi makanya saya termasuk addicted dengan adanya skin booster ini. Jadi kayak karena udah mengetahui ya bahwa hasilnya emang sebegitu nyatanya untuk skin booster itu. Tapi aman juga kan dokter ya skin boosterin? Aman. Skin booster tuh bagus. Jadi orang kan sering salah kaprah juga ya ketika mengalami flek, atau mungkin dokter sejawat dokter juga ketika melihat flek itu yang dikerjakan adalah sesuai dengan protokol yang saya sebutkan tadi, pakai krim kombinasi dengan peeling atau mungkin laser. Sebenarnya kita tidak bisa terlalu terkotak-kotak seperti itu. Kalau kami di kedokteran ada yang namanya first line therapy, second line therapy. Skin booster bisa masuk di dalamnya. Gitu. Kita ambil contoh flek ya. Flek itu 80% dari matahari. Ya kan? Matahari itu memancarkan radikal bebas. Radikal bebas itu artinya ada elektron yang tidak punya pasangan, itu akan ditangkap oleh kulit kita gitu. Nah, karena paparan matahari itu akan memicu penumpukan dari pigmen melanin ya, jadi muncul flek-flek. Kemudian juga radikal bebas itu akan menimbulkan stres oksidatif, akan memicu hiperpigmentasi juga, memicu aktivitas dari pembuluh darah sehingga mukanya kan bisa kelihatan merah-merah seperti itu ya. Nah, di sanalah skin booster bisa masuk bersama terapi lainnya, gitu ya. Karena skin booster dia akan menjaga tekstur kulit kita. Ya, mulai dari meningkatkan kelembaban kulit, terhidrasi, otomatis kan lifting juga tuh ya. Akan memperbaiki struktur jaringan ikat di bawahnya. Ya, sering kita sebut dengan kolagen dan elastin. Skin booster itu juga berefeknya ke jaringan ikat, ada secara langsung ke jaringan ikatnya, dengan hidrasi itu secara tidak langsung juga ke jaringan ikatnya. Jadi dengan memperbaiki integritas dari base membran kulit kita itu dengan treatment hidrasi, merangsang kolagen, otomatis akan lebih bagus hasilnya. Penting. Itu tidak hanya untuk pasien flek saja ya, untuk remaja-remaja juga boleh, di atas 25 tahun lah. Oh, di atas 25 tahun. Di atas 25 tahun, terutama seumur saya yang kolagennya sudah mulai menurun itu bagus dikasih skin booster gitu. Tadi kan dokter Cahya bilang addicted ya, berarti dokter Cahya tuh rutin ya itu ngelakuin skin booster itu atau gimana? Termasuk rutin, jadi kan kayaknya ada prosedurnya ya, ada yang skin booster ini harus digunakan setiap bulan, 1 bulan, 2 bulan, pertemuan berikutnya 6 bulan, sebagainya itu benar-benar saya ikutin. Pakumnya. Oh, perencanaannya itu harus dokter juga yang dokter yang buat. Betul. Iya. Banyak ada skin booster di pasaran. Iya. Yang isinya berbeda. Ada yang pure hyaluronic acid namanya, ada yang bercampur dengan istilah polinukleotida ya. Kemudian
ya itu cara penyuntikannya berbeda, dosisnya juga bisa berbeda, dan interval waktunya juga berbeda. Nah, itu perlu konsultasi dengan tenaga profesional. Benar banget. Wah, ini emang seru banget ya ngobrolin tentang masalah kulit tuh, karena semua orang pasti memiliki masalah kulit. Nah, saya jadi nggak sabar nih ngobrol selanjutnya nih tentang gigi. Kenapa sih kita ngobrol tentang gigi di masalah estetika? Nah, untuk semua sahabat ASN ya, yang ingin berpenampilan cantik, ganteng, menarik, itu kulit wajah aja tuh nggak cukup. Jadi apa sih yang paling pertama dilihat dari seseorang itu, dari penampilan seseorang itu? Senyumnya, bener nggak sih dokter? Senyumnya, senyum yang ikhlas, yang cantik, yang dengan gigi yang sehat dan bersih, itu juga penting. Nah, maka dari itu kita mendatangkan dokter yang berkompeten di sini, dokter gigi dari RSUD Bali Mandara. Nah, mau nanya-nanya sedikit nih dokter tentang kesehatan gigi. Nah, saya kan sering dengar tuh ya, untuk memutihkan, mencerahkan gigi itu ya biasanya itu apalagi artis-artis tuh kan sering banget tuh bleaching atau veneer gitu ya. Itu tuh sama nggak sih atau beda? Karena kan setahu saya itu benar-benar sama-sama meningkatkan kecerahan gigi gitu, warna gigi. Oke, sederhananya ya, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu bleaching dan apa itu veneer. Kalau bleaching itu prosedurnya adalah dengan melakukan pengolesan bahan kimia, biasanya kita menggunakan hidrogen peroksida pada permukaan enamel gigi. Nah, setelah kita oleskan, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan warna gigi yang satu tingkat bahkan 8 tingkat lebih cerah dibandingkan dengan warna gigi asal. 8 tingkat? Iya, jadi tergantung nih nanti nih bagaimana kondisi dari gigi tersebut. Dan bleaching ini ada dua nih, bisa dilakukan di klinik gigi atau dengan dokter gigi, atau bisa dilakukan secara home bleaching, cuma tetap dengan pengawasan dokter gigi. Nah, itu kalau pengertian dari bleaching. Kalau veneer itu beda lagi ya. Veneer itu adalah sebuah tindakan melakukan preparasi pada permukaan gigi dengan kedalaman kurang lebih 0,5 sampai dengan 1 mm yang nantinya akan ditempelkan bahan, bisa composite, bisa juga porselen, untuk nantinya merubah warna gigi asal sampai juga dengan merubah bentuk dari gigi tersebut. Nah, veneer ini pun ada dua jenis. Ada veneer direct dan juga veneer indirect. Kalau veneer direct, jadi setelah kita melakukan preparasi, dokter gigi bisa langsung nih melakukan penumpatan sesuai dengan kondisi dari gigi itu. Oke, Desa, makasih loh untuk pertanyaannya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya mengenai apa itu bleaching dan apa itu veneer. Sederhananya, bleaching itu adalah sebuah proses untuk memutihkan gigi. Bisa setingkat bahkan 8 tingkat lebih cerah dengan cara pengolesan bahan kimia. Biasanya itu kita menggunakan hidrogen peroksida pada permukaan gigi. Nanti harapannya bisa mendapatkan warna yang lebih cerah daripada warna gigi asal. Si bleaching ini sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dilakukan dengan in klinik atau dilakukan langsung di dokter gigi dalam sebuah klinik, atau kita bisa lakukan secara home bleaching. Tapi tentunya home bleaching ini harus sesuai dengan pengawasan dari dokter gigi. Itu kalau bleaching. Kalau veneer, apa sih itu veneer? Jadi veneer itu dilakukan dengan cara melakukan preparasi gigi pada permukaan gigi, pada lapisan email gigi. Biasanya preparasinya itu dilakukan sedalam 0,5 sampai 1 mm. Nah, setelah itu barulah dilakukan penumpatan dengan menggunakan bahan seperti composite atau porselen. Veneer ini pun ada dua teknik, yaitu veneer direct dan juga veneer indirect. Kalau veneer direct itu setelah kita preparasi, Desa, itu bisa langsung kita lakukan penumpatan dengan bahan composite gitu untuk mendapatkan warna gigi yang lebih cerah, bahkan bisa merubah bentuk gigi gitu. Kalau veneer indirect, setelah preparasi, hasil daripada preparasi gigi itu kita cetak. Nah, hasil cetakannya kita kirim ke laboratorium gigi untuk dibuatkan veneer. Jadi nanti bentuk veneernya kalau bisa saya kasih bayangan tuh seperti lapisan tipis kuku palsu.
yang nanti akan ditempelkan pada ditempelkan gigi yang pada sudah gigi. dipreparasi. Itu veneer, makanya dia selain mengubah warna, dia juga bisa mengubah bentuk. Mengubah bentuk. Iya gitu Mbak Desa. Nah, jadi itu tadi bedanya ya dokter ya, itu kan yang satu dipoleskan Iya, itu, betul, yang satu lagi dibuatkan Ya dipreparasi dulu. Kalau yang dipreparasi bleaching dulu. kan nggak perlu dipreparasi ya Desa ya gitu. Kalau di RSUD Bali Mandara sendiri sebenarnya yang paling sering untuk masalah mencerahkan gigi nih, itu biasanya orang-orang bleaching atau veneer? Ya, sebenarnya lebih sering di bleaching ya, cuman kan nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Kalau pada akhirnya dia lebih cocok dan indikasi untuk veneer, pastinya kita lebih mengarahkan pasien itu untuk melakukan perawatan veneer gigi. Ya. Terus untuk bleaching dan veneer ini sebenarnya aman nggak sih dok? Apa ada efek samping gitu? Iya, sebenarnya aman. Sama seperti dokter Ayu, selama dikerjakan oleh tenaga profesional, yaitu dokter gigi. Bleaching itu aman, karena kalau dokter gigi yang melakukan, dia sudah tahu harus menggunakan bahan apa, persentase bahannya seperti apa. Tapi yang sering terjadi adalah untuk masyarakat awam, biasanya tuh mereka searching di toko-toko online itu dokter. Nah, kita nggak pernah tahu ya kalau mereka beli bahan-bahan bleaching itu sekeras apa sih bahan yang mereka pakai dan mereka oles sedemikian rupa pada gigi, sehingga kalau misalnya bahan itu terlalu keras, itu bisa menyebabkan giginya menjadi ngilu bukan main. Itu bahaya. Itu kalau untuk bleaching. Dan kalau untuk veneer itu bahayanya jika dilakukan di salon-salon gigi. Itu bahaya banget. Karena kita aja untuk bisa melakukan veneer itu harus beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan. Karena sekali rusak jaringan gigi itu nggak bisa baik kembali. Tidak seperti kuku yang kalau kita potong bisa tumbuh lagi. Gigi kalau udah rusak itu nggak akan sangat sulit untuk diperbaiki. Nah, kalau kita kan ada syaratnya nih, ada minimal preparasinya, bagaimana kondisi gigi tersebut, apakah boleh atau tidak dilakukan veneer. Kalau tukang gigi mungkin dia asal aja. Jadi seandainya nih dia preparasi tuh gigi terlalu tebal, resikonya nanti apa? Gigi bisa akan sangat ngilu, bahkan bisa menyebabkan kematian pada gigi. Jadi bleaching dan veneer itu aman selama dilakukan oleh tenaga medis profesional. Itu sahabat ASN, jadi jangan coba-coba untuk memutihkan gigi dengan kesadaran sendiri atau dengan nge-search di internet, itu kurang bagus ya. Mending langsung aja ke RSUD Bali Mandara bersama dengan Dokter Cahya. Ya, selanjutnya nih dokter, kalau menurut dokter nih, ada nggak sih perawatan lain untuk mempercantik gigi selain bleaching dan veneer? Mungkin bisa dokter promosikan gitu tentang perawatan gigi. Oke, kalau untuk kecantikan estetik gigi kan memang sudah sangat berkembang ya, jenis-jenisnya, dan orang-orang juga sudah mulai concern terhadap hal tersebut. Kalau selain bleaching dan veneer, jadi gini, kalau bleaching itu kan pemutihan gigi. Nah, bisa dilakukan pada pasien-pasien yang satu, giginya nggak ada lubang nih, aman-aman aja, sehat. Kedua, struktur giginya rapi. Itu. Ketiga, tidak ada masalah pada jaringan di sekitar gigi, misalnya nggak ada radang gusi, nggak ada gigi goyang, itu boleh. Oke. Ketiga, pada pasien yang tidak memiliki sensitivitas tinggi pada gigi, jadi suka ngilu-ngilu, itu boleh tuh bleaching. Jadi giginya udah gitu, ya udah cerah, senyumnya juga pasti akan indah, gitu kan. Nah, kalau veneer itu selain dia bisa mencerahkan gigi, sebenarnya dia juga bisa memperbaiki struktur gigi yang tidak rapi. Tapi syaratnya adalah istilahnya maloklusi ringan. Jadi kalau misalnya agak-agak berantakan dikit nih, atau agak-agak renggang-renggang dikit nih, boleh nih dilakukan veneer. Jadi nantinya dibuat sedemikian rupa dengan seni dokter gigi itu, sehingga gigi yang tadinya nggak rapi atau bentuknya juga nggak pas ya, tidak proporsional, dengan veneer maka kita bisa membuat smile makeover. Jadi bahkan gigi tersebut waktu kita senyum udah langsung auto oke. Gitu. Tapi betul, veneer itu nggak bisa nih dilakukan kalau
kondisi rongga mulutnya nggak sehat, nggak bersih, atau terlalu banyak ada lubang pada gigi, atau pada pasien yang memiliki masalah bruxism. Pernah dengar nggak Mbak Desa dengan bruxism? Orang yang kalau tidur malam hari kriuk gitu. Jadi kalau itu dipasangin vinir, cepat lepas vinirnya. Kalau kata Desa nih, Desa kan tadi nanya, selain itu estetik apalagi sih yang bisa dilakukan? Kalau untuk maloklusi ringan bisa dengan vinir. Kalau untuk maloklusi berat, untuk memperbaiki estetik, bisa dengan pemasangan kawat gigi. Atau ya behel ya kalau di bahasa masyarakat, pasang behel. Kalau bahasanya kita memasang ortodontis gitu kan. Itu bisa dengan kawat gigi. Nanti setelah giginya rapi, supaya senyumnya makin oke lagi, baru bleaching gitu. Jadi kembali ke basic ya dokter ya, harus menjaga kesehatan gigi dan mulut dulu, baru bisa di bleaching, bisa di vinir gitu ya dokter ya. Iya. Oke, jadi ini udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol ya. Mungkin kita cukupkan, dan saya ingin menyampaikan highlight pembahasan kita hari ini, bahwa kecantikan, perawatan kecantikan dan juga estetika itu adalah hal yang penting, apalagi untuk orang-orang yang berpenampilan di depan banyak orang dan ingin meningkatkan auranya ya, aura cantiknya gitu. Nah, itu perawatan kulit dan perawatan gigi itu adalah hal yang sangat penting. Nah, sebelum saya menutup nih dokter, saya ingin bertanya, menurut dokter cantik ini, cantik itu apa sih? Mulai dari dokter Ayu dulu mungkin. Cantik itu apa sih dokter? Cantik itu sehat luar dan dalam. Quotes kita hari ini sahabat ASN, cantik itu luar dan dalam, sehat luar dan dalam. Karena kalau kita berfokus hanya cantik secara estetik ya, kulit wajahnya harus mulus, hidung mancung segala macam, itu justru nggak sakit nanti, justru nggak sehat lagi dalamnya. Jadi sudah mulai terobsesi, ya. Oh iya benar. Iya, jadi kalau dari segi kulit, ya yang penting kulit itu bersih, sehat, kelembabannya terjaga, itu sudah cantik. Ya apalagi, apalagi kalau misalnya ada jerawat dan flek, itu bisa terkontrol dengan baik, tambah cantik lagi. Apalagi kalau giginya lebih rapi putih, lagi, udah rapi, lebih cantik lagi. Tapi betul. yang penting sebagai insan manusia itu harus cantik luar dan dalam. Oke, kalau dokter Cahya? Ya, kalau dari dokter gigi nih ya, cantik itu saat seseorang bisa percaya diri untuk tersenyum, menunjukkan susunan gigi yang rapi, bersih, dan sehat. Karena kan kita kalau ketemu orang yang pertama kali kan pasti halo, iya, senyum gigi dulu nih ya. Kalau misalnya giginya ya tidak rapi, pasti saya yakin kepercayaan dirinya agak sedikit menurun. Jadi mari kita menjaga kesehatan gigi kita. Oke, jadi kalau saya highlight lagi pendapat cantik dari kedua dokter cantik kita, itu adalah kecantikan yang sebenarnya itu ketika kita sehat ya dokter ya. Iya baik, jadi kalau saya highlight lagi nih tentang arti cantik bagi kedua dokter cantik kita ini, cantik itu adalah ketika kita sehat dari dalam, sehat kulit dan sehat gigi itu pasti akan memancarkan aura kecantikan, kan gitu ya dokter ya. Oke, nah di sini kita akan berpisah. Saya sedih sekali sebenarnya karena saya jujur saya mendapatkan banyak sekali informasi terutama dari dokter Ayu dan juga dokter Cahya untuk perawatan kulit, perawatan gigi, karena saya tertarik sebelumnya saya belum pernah ini dokter untuk perawatan yang benar-benar spesifik langsung ke dokter kulit atau ke dokter gigi, terutama untuk estetika. Saya jadi tertarik nih, pengen, karena mau mencoba-coba ke salon juga takutnya gini kan ya, berbahaya gitu, efek sampingnya nanti ada gitu. Nah, jadi untuk sahabat ASN semuanya yang ingin melakukan perawatan kecantikan dan juga estetik, itu bisa banget ke RSUD Bali Mandara karena sudah pasti dokter-dokter di sana berkompeten dan di situ pasti kredibel lah, pokoknya bisa diandalkan gitu. Oke, sebelum kita menutup, mungkin ada yang ingin disampaikan nih atau apa gitu, promosi RSUD Bali Mandara bisa boleh untuk sahabat ASN kita. Iya, betul sekali.
Jadi yang tidak kita pungkiri sekarang itu digitalisasi media itu memang luar biasa berkembang ya. Sebagai rumah sakit umum daerah milik pemerintah Provinsi Bali, kita juga nggak mau ketinggalan akan hal itu. Betul. Jadi bagi sobat ASN yang sekiranya membutuhkan informasi-informasi ya, baik informasi layanan maupun edukasi kesehatan, bisa sekiranya mengunjungi media sosial yang dimiliki RSUD Bali Mandara. Instagram dan TikToknya sama-sama di RSUD Bali Mandara. Kita juga punya YouTube sama RSUD Bali Mandara. Jadi informasi-informasi di situ ada semua ya, Betul dokter? sekali, Desa. Ya. Oke, nah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ini Dokter Ayu dan Dokter Cahya atas sharing-sharingnya. Di sini saya pasti sangat bermanfaat juga untuk sahabat ASN dan juga untuk saya. Nah, saya di sini Desa Ayu Awidya Witnyani sebagai host dan juga segenap petugas yang bertugas ingin mengundurkan diri dan mengucapkan terima kasih atas kesetiaan sahabat ASN yang telah menonton podcast ini hingga akhir. Nantikan podcast kita selanjutnya dan sampai jumpa lagi. Dadah.